Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan revolusi Indonesia. Saya Diki Wahyudi. Saya Nurfaica Rahmadani. Saya Nurlina Afifah. Dan saya Given Arnelita. Latar belakang revolusi Indonesia adalah pergerakan nasionalis yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari kerajaan Belanda seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia yang tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Adanya pergerakan-pergerakan nasional menggabungkan diri sendiri, organisasi yang menunjukkan keinginan untuk kemerdekaan Indonesia. Penduduk Indonesia setelah dijajah oleh Belanda juga dijajah oleh Jepang. Pada pendudukan Indonesia yang dijajah oleh Jepang itu selama 3,5 tahun, terjadilah Perang Dunia Kedua di Indonesia. Jepang ketika kalah perang dalam Perang Dunia Kedua, muncullah hasrat atau semangat baru bagi rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka. Proklamasi adalah titik kulminasi atau titik kulminas dari adanya revolusi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh dua wakil perwakilan bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi sempat terjadi yang namanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda, sampai muncullah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Namun dengan semangat nasionalisme, golongan tua dan golongan muda bisa sampai menyatukan kata sepakat untuk menyatakan sebagai satu kesatuan kebangsaan menjadi bangsa Indonesia. Muncullah Sumpah Pemuda, sampai muncullah peristiwa proklamasi. Itulah bentuk dari perjuangan para pendahulu kita melepaskan segala bentuk yang namanya keinginan, tujuan, hasrat, golongan menjadi satu kesatuan atau kekuatan bangsa Indonesia melalui proklamasi. Euforia tentang revolusi itu sudah ada sebelum Indonesia berproklamasi. Banyak sekali paham-paham yang ada di Indonesia, seperti paham nasionalis, sosialis, dan komunis. Salah satu tokoh paham sosialis bernama Tan Malaka. Tan Malaka sebagai salah satu tokoh sosialis berjuang revolusi bersama gerakan bawah tanahnya. Sebelum berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke pulau-pulau lainnya, masyarakat di Indonesia yang jauh dari kota Jakarta tidak percaya saat berita mulai menyebar. Hal inilah yang akhirnya berita tentang proklamasi itu belum bisa diterima oleh sebagian banyak wilayah di Indo. Namun dengan semangat bawah tanah atau kebangsaan yang ditunjukkan oleh golongan-golongan proletar, golongan radikal, akhirnya berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa sampai ke telinga melalui radio, pamflet, dan lain-lain. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang berjuang, bangsa yang sudah merasakan artinya bagaimana perjuangan, mulai dari Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, Jepang, dan Spanyol. Bangsa Indonesia akhirnya sampai merdeka pun tetap dijajah. Yang menjajah Indonesia saat merdeka itu ialah sekutu, karena Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh sekutu. Hal inilah yang menyebabkan pihak Belanda menuduh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta telah berkolaborasi dengan Jepang dan mencelah bahwa kemerdekaan ini sah merupakan hasil dari fasisme Jepang. Nah, pemerintahan Hindia Belanda telah menerima 10 juta dolar Amerika untuk mendanai usaha pengembalian Indonesia sebagai jajahan mereka. Sehingga kita tahu bahwa maksudnya tentara sekutu.
Nah, hal inilah yang ternyata menjadi sebuah awal penjajahan era baru Belanda di Indonesia setelah merdeka. Banyak sekali hal-hal yang terjadi selama Indonesia dalam kurun waktu revolusi ini, dimulai dari memajukan era kebangkitan nasional. Kemudian ketika Indonesia merdeka dengan adanya perbedaan pendapat, akhirnya menjadi satu kesatuan menjadi proklamasi. Muncul juga perjuangan pasca Indonesia merdeka. Perjuangan ini ada dua, yaitu secara diplomasi dan secara militer. Secara diplomasi ada beberapa perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Terakhir, Perjanjian Komisi Tiga Negara, Perjanjian Meja Bundar, dan lain-lain. Secara militer banyak pertempuran Medan, Area, Surabaya, dan lain-lain. Sekian presentasi kami dari kelompok 4, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!